Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di video ini bersama saya Iksan Askandar. Oh ya, ini merupakan video pertama aku, jadi buat teman-teman yang sudah mampir, saya ucapkan terima kasih dan terus dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, dan like yang sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih. Nah, sebagian besar dari kita mungkin pernah dilarang oleh orang tua seperti kakek, nenek, ayah, ibu, ataupun paman-paman kita untuk melakukan sesuatu. Saat mereka melarang, bahkan mereka juga tidak menjelaskan mengapa dan alasan sesuatu itu tidak boleh dilakukan. Mereka hanya bisa mengatakan pamali. Bahkan tidak jarang jika larangan itu dilanggar, maka akan ada hal-hal buruk yang akan terjadi. Kebanyakan ajaran pamali lebih sering berkaitan dengan hal-hal mistis dan supranatural. Kebanyakan ajaran pamali lebih sering berkaitan dengan hal-hal mistis dan supranatural dengan tujuan untuk menakut-nakuti agar seseorang menjadi patuh. Hal ini mungkin membuat kita bertanya-tanya, apa itu sebenarnya pamali dan apa yang terjadi jika pamali itu kita langgar. Sebenarnya pamali itu berasal dari bahasa Sunda yang artinya sesuatu yang tabu dan tidak boleh dilanggar dalam adat istiadat masyarakat Sunda. Tetapi penjelasan umum pamali sendiri mempunyai makna pantangan atau larangan berdasarkan adat dan kebiasaan turun-menurun dan akan mendatangkan malapetaka bagi yang melakukannya. Dan ada juga pepatah mengatakan melanggar adat atau melanggar pamali akan mengundang petaka. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa pamali adalah sebuah pantangan atau larangan yang dipercaya pada masyarakat-masyarakat tertentu, khususnya Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas satu pamali, yaitu pamali tidur maghrib. Nah, sebenarnya waktu maghrib adalah waktu khusus yang membawa suasana berbeda, di mana waktu senja sangat menyelimuti bumi sehingga banyak sekali pantangan atau mitos atau cerita seram yang berkembang di masyarakat yang menjadi pamali yang harus kita hindari. Salah satunya adalah tidur saat maghrib atau tidur menjelang maghrib. Apakah itu hanya sekedar mitos atau sesuatu yang lebih dalam harus kita waspadai? Nah, menjelang maghrib adalah waktu khusus perpindahan dari waktu siang menjadi malam atau waktu terang menjadi gelap, selalu dipenuhi dengan suasana yang khas. Banyak sekali cerita atau pamali yang berkembang mengenai waktu ini. Salah satunya adalah tidur menjelang maghrib atau waktu maghrib konon. Ada yang percaya bahwa tidur pada waktu ini bisa mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi benarkah demikian? Nah, sebenarnya teman-teman, pamali tidur maghrib sudah ada sejak zaman dahulu, diwariskan secara turun-temurun hingga generasi yang sekarang. Banyak sekali orang-orang yang percaya bahwa tidur ini membawa dampak yang sangat buruk baik bagi kesehatan tubuh maupun kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Ya, gitulah. Menurut beberapa cerita, ada yang mengatakan bahwa waktu maghrib adalah waktu di mana alam gaib lebih dekat atau gerbang gaib lebih tipis dengan dunia manusia. Apakah benar demikian? Beberapa orang percaya bahwa tidur setelah maghrib itu bisa membuka peluang bagi makhluk halus untuk mendekat. Ada yang mengatakan arwah-arwah yang tak tenang sering berkelana di sekitaran rumah. Tidur di saat maghrib dianggap bisa membuat seseorang lebih mudah dijamah oleh mereka, oleh makhluk-makhluk gaib. Beberapa orang percaya bahwa tidur di saat menjelang maghrib bisa membuka pintu untuk menjadikan gangguan-gangguan yang terjadi makhluk halus terhadap kita atau arwah yang berkeliaran di sekitar kita. Waktu tersebut dianggap sebagai waktu di mana alam gaib lebih mudah mendekat. Ada juga mengatakan bahwa tidur maghrib bisa membuat orang lebih rentan terkena penyakit atau masalah kehidupan lainnya. Sebenarnya bagaimana sih pamali tidur maghrib ini di dalam masyarakat? Nah, sebenarnya sudah banyak sekali cerita seram yang datang dari pengalaman orang-orang yang melanggar pantangan ini. Ada juga yang mengaku mengalami hal-hal aneh
saat tidur maghrib hingga mimpi-mimpi buruk. Atau bahkan orang yang tidur maghrib ini merasa selalu diawasi dan ditakut-takuti oleh mereka. Namun, ada juga yang menganggap ini hanyalah kepercayaan lama yang tidak perlu dipercayai. Mereka berpendapat bahwa tidur maghrib adalah hal-hal yang wajar. Hanya saja, suasana yang tenang bisa membuat pikiran kita lebih peka terhadap hal-hal yang tidak terlihat atau hal-hal yang kasat mata. Sebenarnya dari perspektif ilmiah, tidur maghrib mungkin tidak memiliki dampak langsung terhadap dunia gaib, namun ada penjelasan yang lebih rasional, yaitu waktu maghrib adalah waktu peralihan dari siang menuju malam yang dapat mempengaruhi ritme dalam tubuh kita dan perubahan suasana yang bisa mempengaruhi kondisi mental, dan rasa cemas atau ketakutan bisa muncul lebih intens atau lebih sering atau lebih banyak. Nah, apakah hal tersebut menyebabkan kita rentan pada hal-hal yang tidak kita pahami, ataukah itu hanya sekedar imajinasi yang terpicu oleh suasana sekitar? Namun, apapun kepercayaan yang kita tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan mitos dan cerita-cerita ini sebagai bagian dari warisan budaya yang kaya. Namun, kita juga perlu memahami bahwa sebagian dari kepercayaan ini bisa saja hanya sekedar cerita untuk mengingatkan kita agar lebih berhati-hati. Meskipun begitu, kita tidak bisa menyepelekan adanya mitos atau kepercayaan yang ada. Tak ada salahnya kita berhati-hati atau menghormati tradisi atau kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat. Tidur menjelang maghrib ini bagi sebagian orang mungkin memang terlihat biasa dan tidak menakutkan, dan ada juga yang menganggap ini sesuatu yang sangat menakutkan dan tidak boleh dilakukan. Itu tergantung dari kita masing-masing. Nah, tidur saat maghrib, apakah itu pamali atau kebiasaan buruk atau kebiasaan yang harus kita hindari, adalah pilihan kita masing-masing. Yang terpenting kita menjaga keseimbangan antara kepercayaan dan rasionalitas, karena terkadang yang paling menakutkan adalah apa yang kita percayai dengan sepenuh hati. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga pikiran dan tubuh kita tetap sehat agar kita bisa memilih tidur atau beraktivitas saat menjelang maghrib. Yang terpenting adalah menjaga ketenangan dan keseimbangan dalam diri kita. Terlepas dari pemahaman pamali tidur sebelum maghrib, secara ilmiah, rasional, dan juga hal gaib, ini ada pengalaman cerita yang akan saya ceritakan mengenai pengalaman tidur sebelum maghrib. Yang pertama yaitu cerita dari Lisa. Salah satu kisah yang cukup menggetarkan datang dari seorang wanita bernama Lisa. Suatu malam setelah seharian bekerja, Lisa merasa sangat lelah dan memutuskan untuk tidur sejenak. Waktu itu ia terlelap sekitar pukul 5 sore, dan itu merupakan waktu menjelang maghrib. Namun sesuatu yang tidak biasa terduga saat ia tidur. Lisa merasa seperti ada yang aneh dengan suasana di sekitarnya. Suara-suara di sekitar rumahnya terasa sangat sunyi, bahkan suara angin pun tidak terdengar. Dan dia merasa ada yang mengawasi. Tiba-tiba Lisa terbangun dengan rasa cemas yang luar biasa. Ia merasa tubuhnya kaku, tidak bergerak. Nah, biasa kita sebut dengan tindihan. Seperti ini ada tindihan karena dia merasa kaku, tidak bergerak, dan ada sesuatu yang seperti menahan gerakannya. Dalam keadaan terjaga, Lisa bisa mendengar suara langkah kaki yang berat yang terdengar di luar jendela kamar. Tetapi saat ia mencoba melihat ke arah pintu, tidak ada siapa-siapa. Perasaan takut semakin mencekam. Hingga akhirnya Lisa bisa bergerak. Ia memutuskan untuk keluar dari kamar dan melihat keluar jendela. Namun di sana hanya ada gelap. Keheningan yang sangat aneh membuat Lisa merasa ada sesuatu yang tidak beres. Nah, itu cerita yang pertama dari Lisa, dan kita lanjut untuk cerita yang kedua. Rudy ingat betul bahwa hari itu sangat mengalami. Rudy ingat betul pada hari itu, pada saat itu dia merasa sangat kantuk dan memilih untuk tidur sejenak sebelum memulai aktivitas malam. Nah, ketika dia tertidur, suasana di rumah semakin gelap dan langit mulai menunjukkan tanda-tanda malamnya, dan ini merupakan waktu maghrib, waktu senja. Tidak lama setelah itu ia terbangun dengan perasaan yang tidak enak. Rudy merasa ada sesuatu yang mengganggunya, tetapi ia tetap mencoba untuk tidur kembali. Tiba-tiba ia mendengar ada ketukan di jendela kamar. Ketukan itu terdengar seperti ada orang yang ingin masuk, dan ketukan itu terdengar sangat jelas di telinga Rudy. Saat itu Rudy merasa sangat takut, tapi ia berusaha mengabaikannya. Namun, ketukan itu semakin keras, semakin cepat, hingga akhirnya ia tidak bisa menahan lagi rasa takutnya. Nah, setelah itu Rudy memberanikan diri untuk membuka tirai jendela, dan betapa terkejutnya ia, tidak ada siapa-siapa di luar sana.
Rudy memberanikan diri untuk membuka tirai jendela dan betapa terkejutnya ia, tidak ada siapa-siapa di luar sana. Hanya ada kegelapan yang menyelimuti, namun ketukan itu tidak berhenti sampai akhirnya dia menutup jendela dengan cepat dan kembali berbaring. Pengalaman-pengalaman seram seperti yang dialami oleh Lisa dan juga Rudy seringkali membuat kita bertanya-tanya, apakah itu hanya halusinasi atau mungkin memang ada sesuatu yang terjadi pada saat maghrib. Saat peralihan antara siang dan malam yang membuat kita lebih sensitif terhadap hal-hal yang tidak kasat mata. Nah teman-teman, tetapi ada satu hal yang pasti, setiap pengalaman yang kita alami, baik itu nyata maupun hanya imajinasi, akan selalu menjadi bagian dari perjalanan kita. Jadi, apakah kamu berani untuk tidur menjelang maghrib atau tidur saat maghrib? Nah, jika ada pengalaman-pengalaman dari teman-teman, yaitu pengalaman seram dari tidur maghrib atau tidur menjelang maghrib, boleh ditambahkan di kolom komentar. Dan juga ada disclaimer disclaimernya adalah pamali atau penjelasan di atas merupakan hasil kumpulan dari beberapa artikel yang sudah saya bacakan. Dan bila ada yang salah atau dirasa kurang lengkap, boleh ditambahkan di kolom komentar. Baik teman-teman, terima kasih. Itulah tadi cerita tentang pamali mengenai tidur sebelum maghrib atau tidur di waktu maghrib. Kalau ada teman-teman yang ingin menceritakan, jangan lupa isi di kolom komentar. Terima kasih. Saya Iksan Aksandar. Assalamualaikum.